Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Febriansyah Susanto dengan NIM 23051 204 261. Di sini saya akan mempresentasikan sains komputasi ya, yaitu Multiple Linear Regression atau MLR dengan membahas tentang prediksi populasi alga. Oke, next. Untuk agendanya sendiri ada latar belakang, detail dataset, manualisasi MLR, evaluasi performa error, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, pertama latar belakang sendiri yaitu kualitas air sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan alga yang berperan penting dalam ekosistem, namun dapat menyebabkan masalah seperti eutrofikasi jika pertumbuhannya berlebihan akibat peningkatan nutrien seperti nitrat, iron, dan fosfat. Nutrien ini mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan alga, tapi konsentrasi yang tinggi dapat memicu ledakan populasi alga, menurunkan kadar oksigen, dan merusak habitat akuatik. Multiple linear regression atau MLR digunakan untuk memprediksi populasi alga. Berdasarkan konsentrasi nutrien ini membantu pengelolaan air dengan fokus pada pengendalian nutrien, serta menyediakan sistem peringatan dini untuk mencegah dampak negatif pada ekosistem perairan. Detail dataset saya sendiri yaitu dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjudul Research on Algae Growth in the Laboratory. Oke. Berisi data pertumbuhan alga. Sumber dataset ini didapatkan dari platform Kaggle ya. Dataset ini terdiri dari 9.454 instansi data yang mencakup pengamatan harian dari berbagai percobaan laboratorium. Saya menggunakan satuan nitrat miligram per liter. Konsentrasi nitrat diukur dalam miligram per liter sebagai parameter nutrisi penting yang sangat berperan dalam proliferasi alga. Kedua, untuk X2 yaitu fosfat miligram per liter. Konsentrasi fosfat diukur dalam miligram per liter yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan alga. Dan iron, kandungan zat besi diukur dalam miligram per liter yang berperan penting dalam proses fotosintesis alga. Dan yang terakhir untuk Y-nya yaitu populasi algae, jumlah populasi alga. Oke, next. Manualisasi MLR. Pada manualisasi MLR, hasil dari tabel perhitungan saya sendiri yaitu Y-nya dapat jumlahnya yaitu 23,63 dan X1 26,105 dan X2 25,166 dan X3 30,86 dan X1 kuadrat 15,35 dan X2 17,6, X3 17,55 dan Y yaitu 24,13 dan X1 Y yaitu 15,378 dan seterusnya. Dan tercipta persamaan sebagai berikut yang akan kita eliminasi dengan metode Gauss, yaitu 50A dimasukkan plus 23,630631B1 ditambah 26110523B2 ditambah 25 titik 1,1666667 B3 sama dengan 30,86249. Oke, di sini saya akan menampilkan data tabel perhitungan saya. Nah, ini
Data yang saya gunakan ini tabel ya, melakukan tiga variabel independen ya, yaitu nitrate, iron, dan fosfat. Oke, itu ya. Untuk nitrate-nya X3, iron-nya X1, dan fosfatnya X3. Dan population ini tadi yaitu hmm, variabel populasi Y. Oke, ini ya tabelnya nominasi terhadap dataset. Ini sudah dinormalisasikan ya. Oke, seperti ini, seperti ini, dan ini jumlahnya, dan ini untuk kuadrat. Ini Mbak X2 X3. Oke, ini jumlahnya. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, setelah dilakukan eliminasi Gauss, persamaan tersebut menghasilkan matriks segitiga atas. Nah, jadi sebelum ini selesai, ini sudah selesai, maka dilanjutkan yaitu melakukan eliminasi Gauss. Persamaan tersebut menghasilkan matriks segitiga atas. Dan ini hasilnya. Dan caranya seperti di ini Word ya, ini ya. Selanjutnya dilakukan eliminasi dan ditasi menggunakan metode Gauss. Seperti ini. Oke, oke, sudah ya. Menghasilkan matriks segitiga atas. Oke, next. Nah, setelah itu melakukan analisis MLR dengan metode apa ini? Metode substitusi mundur untuk mendapatkan nilai variabel, yaitu substitusi mundur ya dari misal tiga dapatkan segini, B2, B1. Lalu dimasukkan untuk eh, mencari untuk menemukan agar menemukan Y prediksinya. Nah, masukkan semua seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah menemukan, kita akan masuk ke mode evaluasi error. Nah, dengan evaluasi error, jadi residual sum of squares atau RSS sebesar 4,938 menunjukkan bahwa kesalahan sisa model cukup kecil dibandingkan total varians data. Rumusnya yaitu RSS sama dengan sigma Y aktual dikurangi Y prediksi pangkat 2, yaitu hasilnya 4,9038. Dan lanjut, ini mode RSE ya, residual standard error sebesar 0,265 mendukung bahwa kesalahan prediksi model tetap rendah, memperkuat keakuratan prediksi, yaitu dengan rumus kar RSS per N dikurangi 2. N ini jumlah dataset, jumlah total dataset saya, dan 2 ini kemarin ya, gitu lah untuk gitu. Tadi 4, nah itu 49038 tadi masukkan lalu dibagi 48 dan ketemu hasilnya 03265. Lalu untuk mean square error MSE sebesar 0,0981 dan root mean square error atau RMSE sebesar
3132 mengindikasi bahwa rata-rata kesalahan prediksi adalah 0,31 0,3132 unit yang relatif kecil dalam konteks dataset ini. Ya, seperti ini. Kalau RMS seperti ini. Oke, kesimpulannya itu model regresi menunjukkan akurasi tinggi dalam memprediksi pertumbuhan alga dengan nilai residual sum of square atau RSS sebesar 4,9038 dan root mean square error atau RMSE sebesar 0,3132 menunjukkan kesalahan prediksi yang kecil. Variabel nitrat memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan alga. B1 sama dengan 0,2022, sementara iron dan fosfat menunjukkan pengaruh negatif dengan koefisien masing-masing B2 sama dengan min 0,087 dan B3 min 0,0763 meskipun dampaknya lebih kecil dibanding nitrat. Nah, ini kok bisa min? Min adalah untuk apa? Mengurangi pertumbuhan alganya ya. Ini min. Nah, yang paling berpengaruh yaitu variabel menunjukkan berpengaruh terbesar terhadap pertumbuhan alga variabel nitrat. Oke, itu 0,0202 itu ya. Jadi variabel nitrat berpengaruh terbesar terhadap pertumbuhan alga. Oke, thank you. Sekian apa yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.